Salam saudara-saudara kasih dalam nama Yesus. Hari ini hari yang penuh dengan aktivitas mungkin atau kegiatan apapun dalam hal-hal yang bermanfaat untuk memuliakan Tuhan. Tetapi saya sebagai hamba Tuhan ada hal-hal yang kegiatan atau aktivitas atau sifat karakter yang tidak disukai Tuhan. Ada 6 sampai bahkan 7 perkara yang Tuhan tidak suka, dan itu mari kita hindari pada hari ini dan selanjutnya. Jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan kita. Landasan firman Tuhan saya ambil dari yaitu Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Amsal 6 ayat 16 sampai 19 ini menjadi landasan untuk kita mengetahui apa perkara yang Tuhan tidak suka. 6 bahkan sampai 7 perkara. Saya akan bacakan 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Apa saja saudara? Mari kita lihat ayat 17. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Yang keenam, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yang menimbulkan pertengkaran saudara. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, ini ada 7 perkara yang Tuhan benci. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, kiranya kita menjadi orang Kristen janganlah melakukan hal-hal yang tadi kita sebutkan tadi dalam Amsal 6 ayatnya 16-19. Ada 7 perkara. Saya akan kupas mata sombong. Ya, kadang-kadang kita melihat kehebatan diri kita, ya, dibandingkan orang lain yang mungkin sesama kita atau di bawah kita. Ya, itu yang Tuhan tidak suka, mata sombong. Sering kita memandang orang di bawah kita, status, derajat, secara ekonomi mungkin, dari strata keturunan mungkin, ya karena dia masih muda mungkin, atau dari segi dia masih keturunan, dia masih di bawah dari segi kasta mungkin. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, kadang-kadang dalam budaya sering terjadi seperti itu, karena dia merasa sebagai kedudukannya yang terhormat. Kadang-kadang mata sombong itu akan terjadi tanpa disadari, akan muncul seperti itu tanpa disadari. Nah, itu hal yang tidak disukai Tuhan. Karena status kita di hadapan Tuhan sama sebagai manusia, kita sebagai ciptaan Tuhan. Dan nanti pada saat kita di hari penghakiman, Tuhan akan melihat bukan status kita dalam segi sosial atau budaya atau ekonomi, tetapi Tuhan melihat status kita sebagai anak Tuhan, apakah kita sudah melakukan kehendak Tuhan dan visi dan misi Tuhan. Itu yang jauh lebih penting. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, saya akan sebutkan lagi lidah dusta. Hari-hari ini saya akan mengingatkan sebagai hamba Tuhan, janganlah kita berdusta. Ada tema yang saya bawakan, muliakan Tuhan dengan kejujuran. Hari ini mencari orang yang jujur memang agak sulit, tetapi itulah yang dikehendaki Tuhan. Mari kita jangan berbohong atau melakukan lidah dusta. Karena dusta itu Tuhan tidak suka. Dan ingat saya katakan, orang yang berdusta tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Yang ketiga akan saya sampaikan, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Nah ini, pembunuhan. Ini cukup mengerikan. Jangan sampai terjadi bagi anak-anak Tuhan. Saya percaya siapapun yang mendengar firman Tuhan tidak melakukan hal-hal yang kekejian seperti ini. Dan ini Tuhan tidak suka. Karena apa? Karena nyawa seseorang itu adalah yang pemilik, pencipta atau pemilik Tuhan. Dan kita tidak punya hak untuk menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Ya, apalagi tidak bersalah ya. Apalagi tidak bersalah. Yang bersalah aja Tuhan tidak ingin. Apalagi tidak bersalah. Karena kita tidak punya hak untuk mengambil nyawa seseorang. Ya, saudara yang kasih dalam nama Yesus, jangan sampai seperti itu. Dan itu berbahaya. Dan saya yakin saudara tidak melakukan dalam hal seperti ini sebagai anak Tuhan tentunya. Yang berikutnya adalah hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Nah ini, membuat rencana-rencana jahat.
sering saya melihat ya, banyak orang ya, ini pengaruh energi negatif, saya katakan, dari film-film, sinetron yang dimana saya melihat jauh dari pendidikan ya, dari tema pendidikan. Saya melihat kadang-kadang dalam film itu atau sinetron itu memenangkan orang yang jahat kadang-kadang. Ya, orang yang jahat itu terus melakukan kejahatan dan kelihatannya dia menjadi seorang yang hebat, hero. Nah, ini yang bahaya sekarang, dan itu menjadi energi negatif bagi anak-anak Tuhan yang sering menonton seperti itu. Ini bahaya. Sehingga orang akan terpengaruh, ya, orang jahat saja bisa tetap hidup, orang jahat saja bisa tetap selamat, malah orang jahat bisa sukses. Nah, ini yang sering dengar dari umat yang bilang begitu. Kenapa Pak Pendeta ya? Seolah-olah orang yang melakukan kejahatan kok aman-aman saja, sukses saja. Nah, ini pengaruh daripada energi negatif yang mereka lihat langsung mungkin, dan juga dari tontonan-tontonan yang tidak baik. Nah, ini kita hindari seperti itu. Ini akan mempengaruhi pola pikir kita dan pola hidup kita. Ini berbahaya, apalagi keturunan kita, anak-anak kita. Kiranya jauhkan hal-hal energi negatif seperti itu. Dan akan saya lanjutkan. Kaki yang segera lari menuju kejahatan. Kaki yang segera lari menuju kejahatan. Ya, ini bahaya ya. Ini bahaya. Artinya tadi sudah membunuh, juga ada satu faktor yang Tuhan benci, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Ya, mungkin anak-anak Tuhan tidak melakukan ini. Saya percaya siapapun menonton ini tidak melakukan itu. Tetapi jangan salah, saudara. Jangan salah, kalau saya sampaikan ini bukan berarti tidak ada yang lolos. Berarti lolos semua maksud saya. Ada juga, kalau saya melayani di penjara, saudara, itu banyak yang namanya nama Alkitab semua. Nama ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Ada semua di sana. Dan saudara tahu, mereka melakukan kejahatan. Ada yang ya, mencurilah, membunuhlah, memperkosalah, korupsilah, macam-macam, narkobalah, dan segala macam. Dan mereka melakukan kejahatan. Karena mereka itu ada, malah saya pernah melayani suatu penjara deh, ya, dia anak pendeta. Ya, padahal dia sudah melayani. Saya tanya kenapa, ya, kilaf Pak Pendeta, kilaf. Nah ini, kilaf katanya. Begitu juga di daerah Jawa Barat, saya pernah melayani suatu penjara. Dan saya terkaget-kaget. Dia anak daripada seorang penatua gereja di mana bapaknya itu sahabat saya. Saya terkaget-kaget. Kenapa aku masuk? Saya tahu anak itu baik. Tetapi dia bilang, maaf Pak Pendeta, saya melakukan itu karena saya lari menuju kejahatan, karena saya memang ingin lari dari kebaikan. Coba Anda bayangkan seorang anak penatua ingin lari dari kebaikan menuju kejahatan. Dan akhirnya dia terima untuk masuk penjara berapa tahun. Dan dia menerima hukuman itu. Dia berkatakan, saya bertobat dan ampun, dia katanya. Nah itu, jangan lari menuju kejahatan. Yang berikutnya, seorang saksi dusta yang menyembunyikan kebohongan. Ya, menyampaikan kebohongan, saksi dusta. Ya, apa bedanya dengan tadi lidah dusta ya, tidak beda jauh ya, mirip-mirip ya beti lah, beda-beda tipis lah. Tapi ini saksi dusta dalam arti dalam suatu kesaksian ya, seperti di pengadilan lah ya, kalau dia dinyatakan salah dia katakan benar gitu ya, saksi dusta ya banyak hal ya, mungkin saudara tidak melakukan, tetapi saya pernah ya, contoh di mana ya, di dunia kerjalah ya, bersaksi. Kadang-kadang pimpinan menegur anak buah, kenapa ini terjadi seperti ini ya, kenapa ini terjadi kekurangan angka atau kelebihan angka ya, itu sering. Dan saya bilang, nah ini saksi dusta, dipanggil lah para saksi, kenapa ini, nah semua lempar tanggung jawab. Dan ini seperti itu ya, saksi dusta ya. Ada orang yang memperkaya dirinya ya, dia panggil teman-temannya, mari kita nanti bersaksi dusta, kita melakukan kejahatan secara korporasi katanya. Nah, ini yang nggak benar ini saudara, ini nggak benar. Tapi yakin saudara nggak melakukan itu, saya yakin. Ya, itu ada di
di luar sana, saya yakin, dalam nama Yesus. Dan yang terakhir, yang menimbulkan pertengkaran saudara, ampunlah ini. Saya mengalami ini, menimbulkan pertengkaran saudara. Ini akibat apa? Ya, akibat apa? Banyak hal. Ya, menimbulkan pertengkaran saudara. Saya sebagai konselor, sebagai pendeta mengalami banyak hal seperti itu. Kadang-kadang karena harta warisan, ini paling utama, gara-gara harta warisan ribut lah. Yang kedua karena perbedaan kasih sayang. Ya, padahal enggak lah, orang tua tidak membedakan sebetulnya, tetapi kadang-kadang gara-gara itu terjadi pertengkaran saudara. Ya, banyak hal itu tadi saya sebut harta warisan karena perbedaan kasih sayang, sehingga saling menghujat, terjadi perselisihan. Ya kita tahu lah, saya dari suku saya ya, ada seperti itu ya, banyak saya melayani, dan saya juga mengalami secara pribadi juga mengalami ya, pertengkaran saudara. Saya bilang, aduh Tuhan Yesus, gara-gara harta warisan bisa orang kakak beradik tidak akan omongan selama mereka hidup. Nah ini terjadi nih. Ya karena merasa dirinya punya hak gitulah. Ini yang beratnya, ini merasa diri, dan terjadi pertengkarannya. Tuhan tidak suka. Tuhan tidak suka. Ada banyak hal, pertengkaran saudara juga banyak hal. Ya, karena kepemilikan lah, karena kasih sayang lah, atau akar pahit lah, macam-macam lah. Nah ini terjadi pertengkaran saudara. Ini yang ketujuh ini yang sering ya kita alami. Mungkin ya saya nggak menuduh, tapi di antara kita pasti mengalami hal seperti itu. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita. Ada 6 sampai bahkan 7 perkara yang dibenci Tuhan ya. Saya akan ulangi, yaitu mata sombong. Nah ini bahaya, tadi saya sudah jelaskan mata sombong karena merasa status, ya posisi, ya strata, ya apapun. Dari segi budaya, ekonomi, ya sosial, ya janganlah merasa diri kita jauh lebih hebat. Kita sama di hadapan Tuhan. Yang kedua, lidah dusta. Nah ini, janganlah kita delak-delik ya. Lidah kita berdelak-delik itu tidak baik ya. Berdusta ini tidak, kebiasaan berbohong itu bahaya loh saudara. Ya nggak masuk surga lidah itu ya. Hati-hati. Yang ketiga, ya tangan menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Nah ini dia. Jangan sampai. Saya yakin ini yang paling keji ya tuh. Tangan menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Ya orang udah tidak bersalah kita tumpahkan lagi. Aduh mengerikan. Dan ini Tuhan sangat benci, dan Tuhan membenci ini ya. Ini Tuhan tidak suka. Dan ini gak masuk surga ini. Gak ada hakmu untuk mengambil nyawa atau menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yang bersalah aja Tuhan tidak suka, apalagi tidak bersalah ya. Yang keempat lah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Nah ini jangan membuat rencana-rencana yang jahat ya. Ini karena energi negatif ya, kita lihat lingkungan kita, melihat orang-orang, kita lakukan kejahatan sajalah supaya kita hidup sukses ya. Buktinya mereka aman-aman aja. Jangan ya. Yang kelima, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Itu tadi saya jelaskan ya. Ada banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang dipenjara. Kenapa mereka? Karena mereka lari menuju kejahatan ya. Lari menuju kejahatan karena pergaulan. Tentunya tadi akan saya tambahkan karena pergaulan ya, karena lihat pergaulan yang buruk ya, akhirnya dia merusakkan kebiasaan yang baik, akhirnya mereka lari menuju kejahatan. Sekalipun dia pernah melayani, hati-hati. Saya yang pernah melayani dan orang yang pernah melayani juga ada di sana. Yang keenam yaitu seorang saksi dusta yang menyemburkan kebohongan. Nah ini jangan. Saksi dusta yang menyemburkan kebohongan ya. Mungkin perkara yang keenam ini mungkin lebih banyak di dalam dunia kerja ya. Dunia pelayanan juga ada di dunia, tetapi lebih banyak dunia kerja. Nah makanya saya katakan bagi kita yang bekerja, tolong hati-hati, jangan sampai kita melakukan perkara yang Tuhan tidak suka. Dan yang terakhir, yang menimbulkan pertengkaran saudara, yaitu tadi saya katakan karena harta warisan, perbedaan kasih sayang, sehingga atau hak kepemilikan, merasa dia mempunyai hak, jadi sehingga terjadi pertengkaran antara saudara ya. Padahal saudara sedaging, itu saudara itu, sehingga tidak omongan, malah ya itu terjadi banyak sekali, banyak itu terjadi. Dan yang ini yang tidak boleh ya dialami oleh anak Tuhan, dan Tuhan tidak suka. Saya katakan dengan tegas, bagaimana Tuhan tidak suka dan Tuhan benci itu. Bertobatlah bagi yang masih melakukan itu. Saya katakan bertobatlah ya, percaya bahwa Tuhan akan memberkati engkau.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.